Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 sagung dumadi. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan lancar rezekinya. Bagi teman-teman yang ingin kirim cerita tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah misteri dari pengalaman pribadi teman-teman, silakan hubungi di via WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Tak lupa juga ucapan terima kasih bagi yang sudah support channel sebuah cerita ini. Semoga apa yang disampaikan di channel ini bisa menghibur dan menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua. Dan selamat datang juga saya ucapkan bagi subscriber baru. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari menjelang hari ulang tahun. Jadi pada waktu itu saya langsung pulang menuju ke arah rumah Pak Po atau Pak D saya yang ada di Banyurip, Surabaya. Saya bersama Aji, saya langsung ke sana, posisi kurang lebih habis isya. Dari sana saya sampai ke rumah Pak Po itu. Ya saya biasa disambut biasa, ya ngobrol-ngobrol sampai tiba waktu malam, kurang lebih ya jam 9 jam 10-an malam. Jadi gini, rumah Pak Po saya itu kan ada 2 lantai ya. Yang di lantai bawah itu ada ruang TV, ada 1 kamar yang biasa buat kayak sholat gitu, kayak musola gitu. Terus yang di atas itu ada beberapa kamar. Nah pada waktu sudah menjelang malam, saya itu zaman dahulu itu ya teman-teman, itu ada acara TV yang namanya ini Dunia Lain. Nah kalau nggak salah itu waktu itu pembawa acaranya itu Mas Hari Panca. Nah itu dari kecil kan saya penggemar ya, seneng banget lihat-lihat yang seperti itu gitu. Siapa nih teman-teman yang seneng lihat Dunia Lain juga? Komen ya. Nah, terus itu kan acaranya malam itu kan. Saya sama si saudara saya itu, si Aji itu nonton itu Dunia Lain itu sampai ya mungkin Pak Po saya ini udah ngantuk ya. Dia bilang sama saya, kalau manggil saya ini kan Akbar, Pak Po saya ini, Bar, nanti kalau udah ngantuk jangan tidur di depan TV. Kenapa Pak Po? Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, pokoknya jangan tidur di depan TV aja, tidurnya di atas kan banyak kamar gitu kan, salah satu pakai, jangan tidur di depan TV. Ya saya sempat berpikir sih, kenapa nggak boleh tidur di depan TV gitu ya, kan saya juga sudah bawa bantal pada waktu itu ya, sekalian biasalah kalau orang nonton TV itu kan udah ngantuk sekalian tidur gitu. Ya mungkin saya positifnya ya, kan tidur di lantai itu kan ya bahaya lah guys ya, mungkin untuk kesehatan apa kan bahaya. Akhirnya saya lihat itu Dunia Lain sama si Haji itu berdua aja sambil lampu dimatiin gitu kan. Semakin suasana itu kayak tegang gitu. Akhirnya nggak tahu gimana, enak-enak nonton apa ya, mungkin karena sudah malam ya, sudah kecapean dari sore saya ngirim undangan itu kan.
saya tuh ketiduran gitu. Saya ketiduran tiba-tiba ya malam itu tiba-tiba itu saya tuh kayak gimana ya, kayak nggak nyadar tuh, pokoknya saya ketiduran dan tiba-tiba itu kayak ada yang bangunin gitu loh, ada yang bangunin gitu, mas bangun, mas bangun gitu. Di tangan sebelah kiri saya kan tidur kayak tidur miring gitu ya, gitu, disenggol-senggol gitu tangan saya, mas bangun gitu ya. Karena disenggol-senggol terus akhirnya saya buka mata gitu pelan-pelan ya, kayak orang bangun tidur gitulah kurang lebih teman-teman. Saya buka mata pelan-pelan, loh ini siapa? Wujudnya kayak orang biasa gitu, tapi laki-laki gitu guys, laki-laki seumuran saya juga. Saya tanpa pikir panjang saya tanya, kamu siapa gitu. Dia bilang gini, ayo pindah gitu, jangan tidur di sini gitu. Dia bilangnya seperti itu, ayo pindah, jangan tidur di sini, tapi dengan suara yang pelan gitu. Ayo pindah, jangan tidur di sini gitu. Ya saya tanpa berpikir panjang, ini siapa. Saya langsung bilang, ya udah kalau gitu matiin TV-nya gitu. Loh anehnya tuh ya dimatiin gitu, TV itu dimatiin, TV tek gitu dan dimatiin, ayo pindah. Loh yang bikin ini lagi, tangan saya ini dipegang, digandeng untuk naik ke tangga ya. Kebetulan tuh tempat TV itu jaraknya paling 1,5 meter lah, itu sudah tangga gitu guys. Lagian bentuk tangganya tempat Pak Pu itu, habis tangga ya kita naik itu mentok itu dinding guys gitu, lurus aja gitu. Itu naik itu langsung dinding gitu di depannya, dan terus bisanya jalan ke kanan atau ke kiri gitu. Nah habis itu saya lanjut ya, itu dia itu gandeng tangan saya gitu, ayo gitu. Jadi dia jalan duluan gitu. Ya nggak nyangka ya, apa ya kayak orang biasa gitu, dia gandeng jalan gitu kan, naik pelan naik tangga itu. Ya dia tahu kayak semacam memahami saya gitu, kalau saya baru bangun tidur gitu, pelan digandengnya gitu. Sesampainya di atas, dia tiba-tiba kayak apa ya, tembus guys, masuk di dalam dinding. Ngerian. Loh dia masuk di dalam dinding secara sadar nggak sadar, karena baru bangun ya. Saya tuh kaget, loh kok masuk dalam dinding gitu. Ya otomatis lah, saya yang kejedot kan, saya yang kebentur dinding gitu, duok gitu. Saya kebentur dinding, saya jatuh. Untungnya jatuh saya itu nggak balik ke belakang ke tangga itu. Waduh, kalau jatuh balik ke belakang nggak tahu guys, nggak bisa mungkin saya cerita seperti ini gitu ya gitu. Jadi syukur alhamdulillah saya hanya jatuhnya itu langsung terduduk gitu. Ya saya sempet, loh kok masuk dinding, terus ini tadi siapa gitu. Lah ternyata setelah saya kebentuk doak itu tadi. Nah Pak D saya itu, Pak Pu saya itu kebiasaannya memang dari muda itu kan ini ya, suka kipas gitu, duduk
sambil kayak ini loh, apa, baring-baringan gitu loh. Orang zaman dulu kan seperti ya, kipas-kipas terus sambil pak radio gitu. Kayak gitu. Dia sampai kaget. Dia langsung duduk. Dia bilang, "Loh, lapo bar gitu? Ngapain bar gitu?" Saya bilang, "Nggak tahu po. Tadi kayaknya ada yang nuntun saya gitu sampai ke atas. Tiba-tiba kok masuk tembok." Pak D marah sama saya. "Kamu itu makanya dibilang jangan tidur di depan TV, kamu pasti tidur di depan TV." Loh, anehnya Pak D itu tahu kalau saya tidur di depan TV gitu. Ya saya mengakui, ya gimana gitu, ngantuk bu. Nah itu tadi apa kok sama, loh udah jangan dibahas, sudah tidur. Akhirnya saya masuk ke salah satu kamar, Aji sudah tidur di situ gitu. Saya sempat mikir, ini tadi berarti siapa gitu kan. Ya saya bangunin si Aji, Ji, bangun, Ji, pakai bahasa Jawa gitu, tangi gitu, Ji, ayo tangi. Aji kayak, "Kenapa mas gitu, ada apa gitu, kamu ninggalin aku gitu kan." Pakai bahasa Jawa, "Kau ninggal aku, gak ngomong-ngomong, aku keturun aku ning ngarepe TV gitu." Saya bilang gitu pakai bahasa Jawa. Jadi artinya ya kamu ninggalin saya tidur di depan TV kok nggak ngomong-ngomong gitu, nggak ngajak-ngajak gitu. Dia bilang kan, "Loh tadi aku sudah ngajak," katanya. Sek, sebentar lagi ya." Mungkin bahasa seperti itu mungkin teman-teman juga sering ya ngalami bagi yang masih tidur ngantuk gitu kan. Sebentar sih, tunggu. Padahal sebenarnya kayak nggak nyadar gitu loh, kayak gitu. Terus Haji bilang, "Loh kenapa mas?" Jadi waktu itu dahi saya yang sebelah kanan tuh guys, batuk ya, orang Jawa bilang batuk itu, kayak bendol gitu, kayak gosong gitu. Ya namanya kejedot di ini ya, dinding ya. Ya Haji tanya gitu, "Loh kenapa mas batuk kenapa dahinya gitu ya?" "Ini kejedot nih." "Loh kejedot, loh lah sampean ngapain gitu?" Ya saya bilang, kalau ada yang nuntun saya sampai ke atas, tiba-tiba masuk dinding gitu. Ya sama ceritanya kayak gitu, itu saya ceritain. Ajinya tiba-tiba nggak bisa tidur. Saya pun nggak bisa tidur sampai pagi itu, kayak gitu itu, sampai pagi. Aduh, memang kebetulan masih jiwa-jiwa penakut gitu kan. Kalau yang seperti itu, akhirnya sampai ya menjelanglah subuh saya sempat ini dipanggil sama Pak Bos saya itu, ayo wayai sembayang gitu. Nah, waktu itu juga Pak Bo itu lagi sembayang di rumah gitu kan. Ya saya makmum gitu sama beliau gitu. Setelah sholat, Pak Bo ini tanya gitu, "Kan mau bengi lapo gitu, kamu tadi malam tuh ngapain gitu, kok bisa kebentur dinding gitu?" Ya saya bilang kronologinya ya seperti itu tadi. Pak Bos saya langsung bilang, "Mangka nih kalau di kandang itu jangan ngeyel gitu kan. Sudah dibilang kalau ngantuk, kalau mau tidur pindah ke atas, jangan di depan ruang TV." Ya itulah akhirnya. Loh, saya sudah bilang Pak Bos sama si Aji, kalau mau pindah bilang, tapi katanya Aji saya sudah bilang sik gitu, tapi ya akhirnya ketiduran masih. Nyatanya seperti itu gitu. Saya bilang kalau dituntun sama anak laki-laki apa. Sepertinya Pak Bu saya itu juga paham gitu kan. Hal yo wis sing koyo ngono iku gitu. Nah, si rasa penasaran ini kan masih ini ya, bertanya-tanya gitu kan.
Lah si Aji itu juga tanya kepada saya, ya saya bilang nggak tahu Ci, pokoknya kira-kira yang seperti itu gitu. Nah si Pak Pu itu ternyata juga cerita kepada saya bahasanya banyak sebenarnya yang sudah tahu, termasuk ya kakaknya Pak Pu ya juga namanya itu Pak Puman itu. Saya bilang Pak Puu kalau saya panggilnya itu juga ternyata dia bilang seperti itu. Akhirnya saya tanya juga sama si Pak Puu itu, ternyata Pak Puu juga pernah mengalami hal seperti itu tapi tanpa kelihatan wujudnya gitu guys. Pada waktu itu kan Pak Puto itu sudah beli rumah itu habis itu direnovasi gitulah, atapnya atau apa plafon itu. Nah itu ya sama seperti itu, cuman tanpa wujud gitu. Nah cuman kalau untuk Pak Puu ini dia itu digoda atau digodain gitu, dikerjain itu alatnya guys. Dia bawa alat-alat ya, namanya tukang ya, apa alat-alat apa gitu. Satu disembunyikan, satu dikembalikan, satu disembunyikan, satu dikembalikan, sampai pada akhirnya Pak Po itu terakhir tuh memang kehilangan salah satu alatnya gitu. Sampai sekarang nggak dikembalikan gitu. Ya wes lah, dibuat ikhlas kita aja. Jadi itu kisah sebelum menjelang ulang tahun yang terakhir guys. Bagi teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah support. Saya ucapkan juga selamat datang bagi yang baru hadir. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa menghibur dan bisa membuat pelajaran teman-teman semua. Bahasanya kalau dibilangin orang tua itu guys, teman-teman jangan ngeyel ya. Itu pesannya, jangan ngeyel. Sekali lagi jangan ngeyel ya. Kalau kebetulan ketemu yang cantik, oke lah. Bagi teman-teman cewek, bagi ketemu yang ganteng-ganteng, oke lah, itu masih oke ya. Kalau ketemu yang wow mengerikan, nah apa juga yang nggak serem gitu ya. Nah gitu aja sih pesan moral dari saya. Kalau dibilangin orang tua jangan sekali-kali ngeyel ya, manut jadi anak yang baik. Nah semoga apapun yang ada di dalam diri kita, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.